Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 3 Maret 2025, Pekan Biasa ke-8, Ofisi Pekan ke-4, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Tuhanlah Allah yang agung merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan
dan memuji Dia dengan lagu syukur. Madah. Allah cahaya abadi, Tritunggal yang Maha Suci, kami percaya padamu, kami mohon berkat restu. Engkaulah sumber dan asa, Engkaulah tujuan tunggal, padamu lah penghiburan, harapan umat beriman. Engkau pencipta dunia, cahaya kami semua. Engkau pahala mulia bagi umat yang percaya. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi, mulia kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Hai Israel, betapa baiklah Allah bagi orang yang murni hatinya. Mazmur 72. Berbahagialah orang yang tidak sangsi akan dagu. Hai Israel, betapa baiklah Allah bagi orang yang murni hatinya. Namun kakiku hampir tergelincir, aku nyaris jatuh terpelanting, sebab aku cemburu kepada kaum pembual, iri hati kepada kemujuran orang jahat. Bagi mereka tak ada kesusahan, segar bugarlah tubuh mereka. Mereka tidak perlu berjerih payah dan tidak diinjak-injak seperti orang lain. Maka mereka menghias diri dengan kesombongan dan mengenakan pakaian kekerasan. Mata mereka licin melebihi lemah. Mereka sewenang-wenang melampaui batas. Mereka menyeringai dan bermegah atas kejahatannya. Mereka menyombongkan diri atas pemerasan. Mereka membuka mulut selebar langit, dan lidahnya sampai ke tubir bumi. Dengan rakus mereka mengendutkan diri, seakan-akan menghisap habis samudra raya.
Mereka berkata, masakan Allah tahu? Masakan yang maha tinggi maklum? Demikianlah keadaan orang jahat. Mereka tidak menghiraukan Allah yang kekal, dan hanya menimbun-nimbun kekayaan saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai Israel, betapa baiklah Allah bagi orang yang murni hatinya. Sukacita orang jahat akan diubah menjadi duka cita, dan kekirangan mereka menjadi kesusahan. Jadi apa gunanya aku memelihara hatiku bersih? Apa gunanya hidup tak bersalah? Jika toh sepanjang hari aku kena kutuk, dan disiksa setiap hari mulai pagi. Ya Tuhan, seandainya aku berkata seperti mereka, aku mengkhianati himpunan umat-Mu. Telah ku coba untuk memahami kemujuran orang jahat, tetapi ternyata terlalu sulit bagi pikiranku. Baru nanti sesudah aku menghadap Allah yang kudus, akan ku saksikan kesudahan mereka. Sungguh kau jebloskan mereka ke dalam kebinasaan. Kau jerumuskan mereka ke dalam kesepian. Sekonyong-konyong mereka akan ditimpa kemalangan. Mereka lenyap terlarut dalam kenyerian yang hebat, seperti mimpi yang lenyap pada waktu bangun, ya Tuhan. Mereka kau anggap sepi dalam kerajaan maut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sukacita orang jahat akan diubah menjadi duka cita, dan kekirangan mereka menjadi kesusahan.
Orang yang menjauhi engkau akan binasa, tetapi aku akan berbahagia karena dekat pada Allah. Tetapi melihat kemunculan orang jahat, hatiku menjadi pahit, dan batinku sangat tersinggung. Seperti seorang dungu aku tidak mengerti. Aku seperti hewan yang tak berakal di hadapanmu. Namun aku hendak tinggal selalu dekat padamu. Peganglah tanganku dan bimbinglah aku. Antarlah aku ke dalam surgamu, dan sambutlah aku dalam kemuliaanmu. Bila aku ingat kebahagiaanku beserta engkau di surga, tak ada keinginan lagi padaku di dunia. Biarlah jiwa ragaku habis melenyap, ya pelindungku. Namun aku akan menikmati hidup kekal, ya Allah. Sedangkan orang yang menjauhi engkau akan binasa. Musnahkanlah setiap orang yang meninggalkan Dikau. Tetapi aku akan berbahagia karena dekat pada Allah. Aku menaruh harapan padamu, ya Tuhan Allahku. Aku mewartakan segala karyamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Orang yang menjauhi engkau akan binasa, tetapi aku akan berbahagia karena dekat pada Allah. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, bab 15 ayat 1 sampai 19. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul.
Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-164. Bagaimana dengan hatimu? Janganlah khawatir. Para kudus, mereka manusia biasa, manusia normal seperti engkau dan aku, juga merasakan kecenderungan-kecenderungan alamiah seperti itu. Dan seandainya mereka tidak pernah merasakannya, maka reaksi adikodrati mereka dalam menjaga kemurnian hati, jiwa dan raga demi Tuhan, dan bukan bagi salah satu ciptaannya, akan memperoleh sedikit pahala. Oleh karena itu, begitu engkau menemukan jalan hidupmu, kelemahan hati tidak boleh menjadi halangan bagi jiwa yang penuh tekad dan penuh cinta. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan. Dengarkanlah keluh kesah mereka,
yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Delikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau suka tinggal dalam hati yang jujur dan murni. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami pun menjadi jujur dan murni, sehingga Engkau berkenan mendiami hati kami. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan ini. Marilah saudara, kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan bersama-sama pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.